Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di video ini kita akan membahas lanjutan anime Muscle season kedua yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman masih pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Orter yang pergi menemui Margaret Macaron sang ketua asrama Orca untuk menyuruhnya menghabisi Mas. Namun apakah rencana licik mereka itu akan berjalan dengan lancar? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, gomi yaro. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Margaret bersama rekannya yang sedang menuju ke tempat masuk untuk menghabisinya. Tapi di saat Margaret baru saja mengatakan bagaimana dia bisa melepaskan orang semenarik Mas yang mampu mengalahkan Abel tanpa memakai sihir, tiba-tiba saja mereka pun langsung dapat serangan kejutan dari seseorang, hingga membuat Margaret bersama rekannya terpaksa turun ke bawah. Dan ternyata orang itu tidak lain adalah sang Visioner suci Ren Ames, yang kebetulan berada di dekat sini saat dia mendengar sebuah tawa menjijikan dari Margaret. Margaret tidak menyangka kalau Ren sekarang sudah jadi bodyguard untuk seorang bocah yang tidak memiliki sihir. Namun Margaret juga merasa sangat senang karena bukan hanya bisa menghadapi Mas Bandit, tapi dia juga bisa melawan Ren yang merupakan salah satu visioner sekolah mereka. Diceritakan pada beberapa tahun yang lalu saat sebuah turnamen digelar antara divisi SMP untuk mencari bakat di antara pengguna sihir usia 13-15 tahun. Seorang pengguna sihir berhasil mengalahkan semua pesaingnya sendirian. Namun karena dominasinya itu menimbulkan kecurigaan terhadap sang pemenang, pada akhirnya sebuah penyelidikan dilakukan dan pelanggaran peraturan pun ditemukan, yaitu dia sudah berbohong soal usianya, yang sebenarnya saat itu dia hanya berusia 9 tahun dan namanya adalah Margaret Macaron. Margaret mengatakan tidak semua pengguna sihir kuat ingin menjadi Visioner suci. Lagi pula itu hanyalah sebuah gelar. Aku hanya mencari kekuatan sejati, sedangkan kau mencari kedudukan. Kira-kira siapa yang lebih kuat di antara kita? Setelah itu keduanya pun langsung bersiap untuk memulai pertarungan mereka, di mana Ren yang melancarkan serangan partisannya, dan Margaret juga langsung menggunakan sihir stone yang berbentuk not balok, hingga terjadilah ledakan yang besar akibat benturan kedua sihir mereka. Sementara di waktu yang sama di rumah Mas saat ini, di sini kita pun dapat melihat ada Mas yang sedang bermain monopoli bersama teman-temannya. Finn yang saat itu berharap agar hari bahagia seperti ini tidak akan pernah berakhir. Sontak dia pun langsung jadi teringat dengan ucapan Ren yang pernah memberitahunya bahwa kata-kata itu hanya akan berarti jika dibarengi dengan tindakan. Jadi jika kau tidak bisa bertindak, itu sama saja dengan diam. Lalu kembali lagi ke tempat pertarungan yang terjadi saat ini. Di sini terlihat Margaret yang menggunakan mantra Silverstone yang dapat melumpuhkan targetnya dengan suara deri. Hingga di saat Ren tidak bisa bergerak akibat terkena sihir itu. Saat itu Margaret juga langsung menggunakan mantra Holding Stone berbentuk nol balok yang melayang di dekat Ren dan bisa meledak kapan saja. Margaret mengatakan, jika aku jadi kau, aku tidak akan menyerang karena mereka akan meledak merespons sihirmu. Ren Ames, apa kau tahu kenapa kita mencari stimulasi? Seni, cinta, olahraga, mabuk, narkoba, dan judi. Semua itu tidak ada gunanya dalam kehidupan normal. Jadi kenapa kita mencarinya? Jawabannya sederhana, karena kebosanan sama dengan mati. Kita menjalani hidup kita untuk mengejar semua itu. Tapi kau sangat santai ikut campur dalam urusan orang lain. Kau telah membuatku bosan. Bahkan aku tidak bisa membayangkan orang sepertimu bisa memuaskanku. Jadilah anak baik dan minggirlah, oke? Karena aku hanya ingin bertemu dengan Mas Bandit. Namun tepat setelah Ren membalas bahwa Mas itu adalah anak yang tebal muka dan cukup berani untuk bilang padanya kalau dia ingin mengubah pandangan dunia ini, seketika suasana hati Ren langsung berubah, hingga mengejutkan Margaret saat melihatnya. Sementara di tempat berbeda di ruang kepala sekolah saat ini, di sini kita pun dapat melihat ada Nere yang datang menemui kepala sekolah untuk membicarakan tentang Ren dan Margaret Macaron. Nere mengatakan Margaret Macaron itu sama terkenalnya dengan Ren, dan mereka berdua terkenal di mana-mana. Namun berhubung Nere juga tahu kalau Margaret itu tidak tertarik untuk menjadi Visioner suci meski dia memiliki kekuatan untuk itu. Sontak Nere pun jadi merasa khawatir kalau Ren tidak akan bisa selamat dari pertarungannya melawan Margaret tanpa terluka. Namun alih-alih merasa khawatir seperti Nere saat ini,
Di sini kepala sekolah malah menanggapinya dengan santai. Karena meskipun Ren itu memang selalu bertindak sendiri, tapi dialah yang selalu menjaga orang lain. Kepala sekolah kemudian bertanya kepada Nere apa yang dia tahu tentang garis. Hingga ketika Nere menjawab kalau tidak salah jumlah garis akan bertambah menurut kekuatan sihir absolut dari orang yang memilikinya. Lantas kepala sekolah pun langsung membenarkan jawaban Nere tersebut. Pak Kepsen menjelaskan Eston adalah sekolah bersejarah. Sudah berabad-abad mereka memiliki banyak pengguna sihir garis ganda yang masuk sekolah ini. Tapi sedikit sekali yang memiliki garis 3. Jadi jika garis ganda artinya sihir itu sendiri mengakui bakat mereka, maka bagi mereka yang memiliki garis 3 pasti telah dipilih oleh dewa. Dan orang termuda yang pernah mendapatkan garis 3 itu adalah Ren Ames. Di sini kita pun dapat melihat Margaret yang sangat terkejut dan sampai meneteskan air matanya karena dia sangat bahagia saat melihat Ren yang mulai mengeluarkan garis 3 berkah dari dewa untuk bertarung melawan dirinya. Sementara ketika Ren mengatakan bahwa dia akan memastikan supaya Mas bisa pergi sejauh yang dia bisa, Shin pun kembali berganti ke tempat Mas yang tanpa frustasi setelah dia selalu kalah dalam permainan monopoli karena ketahuan tidak bisa memakai sihir. Mas mengatakan dia mau pergi jalan-jalan keluar sebentar tanpa memberitahu apa alasannya. Namun ketika teman-temannya jadi mengkhawatirkan keadaan Mas yang hatinya pasti hancur dikuncikan masyarakat karena tidak memiliki sihir. Pada kenyataannya, ternyata Mas ini sengaja pergi dari sana karena dia cuma ingin memakan kue krim spesial jumbonya sendirian saja dan takut diminta oleh teman-temannya. Tapi di saat Mas baru saja akan memakan kue itu, tanpa disengaja Mas malah mendengar suara dari tempat pertarungan antara Ren Ames yang sedang melawan Margaret saat ini. Yang mana setelah Margaret melihat Ren yang mulai menggunakan garis 3-nya untuk melawan dirinya, alih-alih merasa takut dengan kekuatan garis 3 bakat anugerah dari dewa itu, di sini Margaret malah merasa sangat diberkati karena dia bisa menghadapi orang seusianya yang sudah mencapai tingkat itu. Margaret bergumam mantra Holingsonnya akan membuat ledakan beruntun jika Ren merapal. Ren mungkin seorang pemilik garis 3, tapi dia tetap harus merapal untuk menggunakan sihirnya. Ren kemudian bertanya kepada Margaret apakah Orterman yang sudah menyuruhnya untuk melakukan hal ini. Mengingat Margaret sama sekali tidak tertarik dengan urusan sekolah, maka Ren pun sangat yakin bahwa ini sudah pasti adalah ulah Orter. Sementara ketika Margaret masih berdalih kalau dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Ren itu, di lain sisi kita pun juga dapat melihat ada Mas yang mengintip dan menguping pembicaraan mereka. Ren menjelaskan bocah yang kau incar bernama Mas Bandit itu tidak bisa memakai sihir. Dia sama saja tidak punya hak apapun di dunia ini. Jadi siapa yang tidak putus asa dengan kenyataan itu? Iri pada mereka yang memiliki sihir, menyesali kenapa dia terlahir dan membenci masyarakat. Semua itu harusnya adalah reaksi yang wajar. Tapi Mas Bandit tidak seperti itu. Dia bertarung melawan takdirnya, dan tikus-tikus sepertimu pasti tidak akan paham. Margaret yang mendengarnya sontak langsung memberikan pujiannya kepada Ren bahwa itu tadi sungguh pidato yang indah. Tapi sayang sekali dia tetap tidak peduli dengan hal itu. Bahkan meskipun saat ini Margaret harus menghadapi seorang Visioner Suci garis 3, Margaret tetap percaya diri dengan kekuatan dan bakat yang dia miliki. Tapi perlu diketahui, ternyata kepercayaan dirinya itu bukan cuma sekedar sombong saja. Dikisahkan Margaret pernah menyumbangkan koinnya kepada asrama dan bilang kalau dia tidak tertarik untuk menjadi Visioner Suci. Padahal saat itu dia sudah merebut total 10 koin dari kakak kelasnya, yang terbanyak dari siapapun di tahun lalu. Baginya jumlah kekuatan sihir yang kau miliki bukanlah segalanya karena keahlian juga penting. Dan keahlian serta teknik Margaret Macaron itu berada di tingkat kelas teratas. Di tempat berbeda Nere kembali bertanya kepada kepala sekolah, apa sebenarnya yang membedakan garis 3 dari garis ganda? Lalu kepala sekolah pun menjawab, garis 3 menunjukkan orang yang telah dipilih oleh dewa. Jadi tentu saja mereka bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih besar dari garis ganda. Tapi bukan hanya itu saja. Mengingat sihir adalah anugerah dari dewa, maka pemilik garis 3 juga bisa membangkitkan wujud asli dari tongkat mereka. Atau dengan kata lain kekuatan mereka bisa memanggil kekuatan sang dewa itu sendiri dari dalam tongkat mereka. Shin kembali berganti ke tempat pertarungan yang sedang terjadi saat ini. Yang mana setelah Margaret memejamkan matanya sembari membayangkan sorakan dari para penonton yang ingin melihat pertunjukan musiknya. Di sini Margaret pun langsung saja melancarkan serangannya kepada Ren Ames dengan seriusan orkestra yang membentuk gelombang notasi musik. Namun tepat di saat Margaret baru saja merasa senang bahwa dia sudah berhasil memojokkan Ren sampai harus memakai sihirnya, sontak Margaret pun malah dikejutkan dengan Ren yang tiba-tiba saja mengeluarkan energi yang besar. Hingga dia pun juga dapat menghempaskan sihir Margaret dengan mudah, meski tanpa merapal sama sekali. Kemudian setelah Ren merapalkan mantra sumber Ares God of War, lagi-lagi Margaret kembali dibuat terkejut saat melihat Ren yang merubah bentuk tongkatnya menjadi Trisula milik Ares sang dewa perang. Lalu dengan menggunakan kekuatan dewa itu, Ren pun langsung saja melancarkan serangan balasannya kepada Margaret dengan mantra Black Magic Black Partisan
yang melepaskan sejumlah sirita berbentuk pedang besar layaknya pedang dewa sesungguhnya. Bahkan meskipun Margaret sudah menggunakan mantra pertahanan yang dinamai Sonsil untuk menahan serangan Ren itu, ternyata itu saja masih belum cukup untuk menandingi kekuatan sihir Ren. Hingga Ren pun berhasil memenangkan pertarungan itu, dan dampak serangannya juga telah membelah permukaan tanah yang ada di sana. Lalu tidak berselang lama setelah pertarungan itu selesai, di sini kita pun dapat melihat ada Mas yang muncul dari arah belakang Ren untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun berhubung Ren ini menganggap bahwa dia cuma sedang main-main dengan kelinci di hutan, maka Ren pun tidak mengharapkan terima kasih dari Mas, dan dia malah ingin memberikan semangat kepada Mas dengan mengatakan, "Sebentar lagi ujian pemilihan akan dimulai. Kau akan menjalani tantangannya yang tidak pernah dihadapi siapapun di dunia ini. Tidak ada hal yang baik jika kau gagal. Jadi menanglah dan buat tantanganmu itu berarti." Lalu setelah Mas menjawab oke dan Ren juga langsung pergi meninggalkan Mas di sana. Di lain sisi kita pun dapat melihat ada Margaret yang ternyata masih baik-baik saja, namun dia menggendong rekannya yang sudah terluka. Sembari Margaret yang memandangi darah di tangannya, Margaret bergumam menjadi itu garis 3. Tongkat Trisula itu meningkatkan dasar dari kekuatan sihirnya dan membuat mantra tingkat awal menjadi memiliki kekuatan sihir second. Margaret sebenarnya juga bisa menggunakan mantra secondnya untuk menghadapi serangan Ren tadi. Tapi karena dia juga harus melindungi rekannya dari serangan tersebut, pada akhirnya Margaret pun terpaksa mundur, dan dia akan menyimpan sihir terkuatnya untuk menghadapi musuh terakhir. Singkat cerita, setelah semuanya menghabiskan sisa liburan semester dengan melakukan hal yang mereka inginkan, di sini terlihat ada Finn yang sedang memandangi koin pemberian dari Mas, karena Mas ingin Finn dan Dot juga bisa ikut ujian pemilihan Psiono Suci. Di lain sisi, Len juga sedang memandangi foto adiknya sembari mengatakan waktunya hampir tiba. Tunggulah aku, Ana. Sementara ketika Dot kesulitan untuk tidur karena dia terlalu bersemangat menantikan ujian pemilihannya sebentar lagi dimulai. Di tempat lainnya kita pun juga dapat melihat ada Mas yang sedang duduk santai bersama ayahnya. Ayah Mas yang saat itu sudah mendengar berita tentang Mas yang ketahuan tidak bisa memakai sihir, dan Mas juga akan dihukum jika tidak menuruti permintaan asosiasi sihir. Lantas dia pun ingin meminta maaf kepada Mas kalau saja dia bisa memberi Mas kehidupan normal dan bisa menanggung Mas lebih baik. Mungkin dia bisa membantu Mas lebih banyak hingga bisa masuk ke dalam masyarakat. Mas menjawab dia sudah senang punya ayah yang selalu memperhatikannya. Dia bisa merasakan sekolah, diberkati dengan banyak teman dan bisa makan banyak sekali kue krim. Mas sangat senang karena itu semua adalah berkat ayahnya. Dan pada akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu untuk ujian pemilihan Psiono Suci pun telah tiba. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Master Season kedua episode 3 kali ini. Terima kasih buat teman-temannya sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, agar kalian tidak ketinggalan update video lanjutannya dari channel Onobe.